Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, dasar kajian kita surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 24. Bagi siapa yang ingin membuka Al-Quran, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Agak panjang kajian kita hari Sabtu yang lalu adalah Jannatul Ma'wa. Maka malam kini kita lanjutkan dengan Jannatu Adn. Jannatu Adnin. Adnin. Ain dal nun adn. Secara bahasa adana ya'dinu adnan itu artinya tinggal. Tinggal, menetap, berdiam. Jadi kalau kita terjemahkan Jannatu Adnin, surga atau taman-taman, kebun-kebun, di sana orang tinggal menetap berdiam selama-lamanya, abadi. Makanya ada orang yang menerjemahkan Jannatu Adnin itu dengan surga yang kekal abadi. Di dalam Al-Quran, Jannatu Adnin disebut sebanyak kali. Umumnya jamak jannat, Jannatu Adnin. Malaikat-malaikat makhluk Allah yang mulia, makhluk-makhluk Allah yang spesial, senantiasa dan selalu berdoa kepada Allah agar supaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan dimasukkan ke mereka ke dalam Jannatu Adn, sebagaimana tercantum dalam surat Ghafir. Itu Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Artinya, selagi seseorang itu beriman dengan keimanan yang benar dan benar-benar beriman, dibuktikan dengan amal saleh, kemudian mereka senantiasa bertobat kepada Allah
atas segala salah dan dosa, lalu berusaha mengikuti jalan yang lurus, jalan yang Allah ridai, maka malaikat selalu berdoa kepada Allah agar orang-orang kau dimasukkan ke dalam jannatu adnin bersama dengan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak-anak cucu keturunan mereka, disekelompokkan di jannatu adnin. Surah Al-Mu'min atau surah Fatir, nanti ketemu dalam ayat ke-7 sampai ayat 9. Mari kita pahami ayat ke. Surat Ar-Ra'd, surat ketiga balik. Yang kita pelajari sabananya ayat ke-23. Jannatu adnin, yaitu surga adnin atau aden. Yadkhulunaha, yang mereka yadkhuluha masuk ke dalamnya, wa man sholaha, beserta bersama dengan man, siapa saja yang sholaha, yang saleh, min abaihim, daripada bapak-bapak nenek moyang mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan hidup mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucu keturunan mereka, wal malaikatu, sementara malaikat, yadkhuluna alaihim min kulli bab, masuk menemui mereka melalui pintu-pintu khusus, pintu-pintu spesial, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera untukmu lantaran kesabaranmu dulu atas dunia, fani ama uqbad dar, maka alangkah baiknya kesudahan bagi orang-orang yang seperti itu. Kaji kita ikut sebenarnya, tapi bagusnya kita japui semenjak ayat di atas supaya tahu. Yang pertama dulu, surga itu pasti ada. Orang yang rajin salat malam dan dalam istiftah dibacanya salah satu doa bunyinya wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu adalah benar, pasti ada. Meyakini, mempercayai, mengimani adanya surga adalah termasuk rukun iman. Sebagaimana kita tahu bahasa rukun iman 6. Salah satu rukun iman, iman kepada hari yang akhir atau iman kepada akhirat. Iman itu artinya percaya, yakin terhadap hal yang belum bisa kita lihat, kita indera. Iman itu ada di hati, percaya itu ada di hati, yakin itu ada di hati. Percaya kepada adanya akhirat lantaran kita percaya kepada Allah. Orang kalau tidak percaya kepada akhirat, kepada surga neraka, itu suatu buktinya tidak percaya kepada Allah. Sehingga rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Dari situlah nanti iman kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Iman kepada Allah, kalau dua-dua itu padek, mantap, kuat, teguh, terpancang, terhunjam di hati, maka apapun yang Allah katakan, yang Allah firmankan, yang Allah wahyukan melalui Rasulnya yang tercantum dalam kitab suci, pasti kita baca aman nabi, kami percaya dan kami yakin, karena yang mengatakannya adalah Allah. Nah, Allah yang menyebutkan, yang mengatakan ada namanya jannatu adnin, surga adnin. Banyak ulama memahami jannatu adnin itu surga khusus, surga spesial. Nah, Allah juga menerangkan siapa-siapa ciri-ciri
orang-orang yang akan dimuliakan, memperoleh nikmat, masuk ke jannatu adn. Diterangkan, dijelaskan. Itulah ayat siko. Mari kita pahami. Yang pertama ayat ke-20 secara ringkas. Yang pertama adalah alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang yufuna, mereka memenuhi janji Allah. Yufuna bi ahdillah. Yang dikatakan janji Allah itu segala sesuatu yang telah Allah perintahkan dan segala apa yang telah Allah larang. Lalu apa akibat balasan yang akan diterima bagi orang yang melaksanakan perintah dan menghentikan larangan? Maka siapa yang memenuhi itu, yaitu melaksanakan itu, namanya yufuna biahdillah. Karena setiap perintah yang diperintahkan kepada kita, Allah berjanji akan memberikan balasan. Dan setiap larang-larangan Allah yang dilanggar, yang tidak ditaati, tidak dipatuhi, pun Allah mengancam dengan janjinya akan mendapat siksa dan azab nanti di neraka. Nah, siapa yang memenuhinya, yang diperintahkannya dilaksanakan, yang dilarang dihentikan, namanya yufuna biahdillah. Satu. Yang kedua, wala yanqudunal mitsaq, orang-orang yang tidak melanggar perjanjian. Itu sifatnya umum. Mitsaq adalah janji yang dikuatkan dengan sumpah. Mitsaq, janji yang telah dikuatkan dengan sumpah antara dirinya dengan Allah. Jadinya bersumpah atas nama Allah, demi Allah, saya akan begini, akan begitu, akan mantu, akan mangko. Itu namanya mitsaq. Mitsaq, mim ya sa panjang kaf, mitsaq. Kini ko mesti berjanji ko. Mesti berjanji. Dan akan berterbaran janji-janji sebentar lagi. Orang yang telah menguatkan sumpah dan janjinya dengan menyebut nama Allah, berarti inilah mitsaq. Siapa yang melanggar janji itu luar biasa nanti akibat yang akan diperoleh. Nah, siapa yang menunaikan janji, memenuhi janji, tidak melanggar janji. Karena janji itu gampang dilanggar, gampang dilupakan, mudah dipungkiri. Jadi dua ciri. Pertama, orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak melanggar perjanjian-perjanjian yang dijanjikannya kepada siapa saja melalui sumpah. Dua. Termasuk sumpah jabatan. Yang kedua, yang ketiga, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala. Dan orang-orang yang yasiluna, mereka menghubungkan, menyambung, menyambung ma amara Allah bihi ayyusala. Yang apa yang amar Allah suruh, Allah perintahkan dengannya untuk disambung, untuk dihubungkan, maka bernama silaturahim. Orang yang apabila silaturahimnya diputuskan, lalu dia berusaha menyambung, menghubungkan lagi, kok namanya yang dimaksud oleh ayat yasiluna ma amara bihi. Anan silah, sebenarnya kata para ulama, nang silaturahim itu adalah hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan, saudara
dan yang meluas sedikit. Cuman orang lazim memakainya saja hubungan kita dengan manusia nama silaturahim. Populer bahwa kami kabari cuma bersilaturahim saja. Atau populer dalam rangka silaturahmi. Sabananya silaturahim atau silaturahmi itu tertuju kepada hubungan kekeluargaan. Asal katanya rahim. Orang Nansa rahim, saparwi. Di Minang Lado bahasanya tuh saparwi. Sapariwa. Alay. Saruma. Ada rahim. Putuih rahim, diputuihkan. Kan ada lo dan sana ko ndak amuh. Lapane orang untuk mau buang balik, ini ndak amuh. Yang pano negari sampai ke langit. Di batihnya. Ditanjaknya sampai ke 7 petala bumi. Orang memutuhkan silaturahim. La yadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga langsung orang yang memutuskan silaturahim. Itu silaturahim, badan sana bekerja. Badan sana saparwi dulu ya orang gaya. Putih. Dihubungkan. Lapane mau buang nak muah nah, itu urusannya. Kita lah bawa mau buangan. Di HP, di telepon, diajak, diundang, lah dikunjungi. Tapi tu memang ini mantun no, banyak. Nah, lah kita usahakan. Berarti kita lah laksanakan perintah. Perintah sikap kita walladzina yasiluna ma amara Allah. Menghubungkan yang putus itu Allah yang perintah. Ma amara Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk menghubungkan yang putus? Jadi silaturahim ko bukan jurang. Bukan jurang sinan jauh-jauh. Enggak, badan sana. Masalahnya kita acok memakai silaturahim itu kepada orang, kepada sana enggak. Sabana silaturahim adalah kepada dan sana. Enggak namuah no, itu urusan no. Masam yang no, itu urusan no. Ndak ibuka no pintu, ndak ijawab no telepon wa, itu urusan jadi kita lah bosau menghubungkan. Nah biasanya namanya pihak ketiga. Pihak ketiga ko biasanya kadang-kadang kau ndak bini no, kau ndak laki no. Halo, kau ndak bini no, kau ndak pedusi no, kau ndak orang rumah no. Kajian sampai situ, dah boleh berpanjang lagi. Lalu 3 memenuhi janji Allah, tidak melanggar perjanjian, menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. 3 nang sampai wa yakhshawna rabbahum, mereka yakhshawun yang sampai mereka takut kepada Tuhan mereka. Lantaran mereka mengenal kebesaran, keagungan, keperkasaan, kemahatinggian Tuhan mereka. Mereka takut. Sehingga ketakutan mereka itu di mana saja mereka berada, mereka takut untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat pelanggaran, walaupunnya sendiri. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, walaupun mereka gaib dari orang lain sendiri, tapi dia kenal dengan Allah. Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah mengawasi, Allah dekat, Allah meliputi, Allah Maha mengetahui, tapi takut. Jadi yakhshawna rabbahum itu adalah orang yang kenal dengan Tuhannya, sabana kenal melalui nama-nama dan sifatnya, itu yang menumbuhkan rasa takut. Nang kampe yakhshawna rabbahum. Yang kelima, wa yakhafuna su'al hisab. Mereka yakhafuna, mereka takut kepada su'al hisab. Buruk su'. Hisab perhitungan. Mereka takut nanti ketika dihisab, mereka mengalami
mengalami keburukan, kejelekan. Ana hisab ringkas saja. Nanti kita dipanggil. Setelah dihidupkan, dipanggil menghadap Allah. Lalu kita ditanya, kita disidang, kita diadili, didatangkan saksi-saksi, diunjukkan bukti-bukti, dibuka catatan-catatan, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Namanya hisab, ringkasnya hisab. Tidak satupun kita yang tidak dihisab. Bahkan Nabi sendiri sering membaca Allahumma hasibni hisabai yasira. Su'ul hisab lah pernah kita kaji di sikodo hisab itu. Kita ulang balik aku pepetasin lalu kaji balik. Ini kalimo orang yang takut dengan hisab yang buruk. Berarti nyo mengerti kok. Nyo paham, nyo beriman, nyo percaya, nyo yakin nanti akan diadili, ditanya, disidang, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa kerajaan takwiknya. Ketika hari perhitungan itu mendapat kejelekan, keburukan, kesengsaraan. Namanya su'al hisab. Limo kan? Lanam. Limo salah. Orang yang memenuhi janji Allah, tidak melanggar perjanjian, orang yang menghubungkan apa yang Allah perintah untuk menyambung nang kampe takut kepada Tuhan mereka. Nang kelima ayat limo baru. Walladzina sabaru nang kanam ayat nang ke-22. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Nang kanam orang-orang yang sabaru, orang-orang yang bersabar ketika mereka mengalami atau ditimpa hal-hal yang mereka tidak suka, tidak ingin, lalu mereka bersabar menerimanya. Mereka bersabar tidak lain dan tidak bukan lantaran mengharap ridha Allah. Namanya ibtigha'a wajhi rabbihim. Dalam rangka menghadapkan ridha dan balasan Allah, sehingga nyo sabar. Karena nyo mengerti, paham Allah hanyalah menguji mereka, mencoba mereka, apakah mereka sabar atau tidak sabar. Lantaran mereka sabar, lantaran mereka yakin luar biasa dan tingginya, istimewanya balasan kesabaran, mereka sabar. Sabar itu bisa dilaksanakan kalau orang beriman. Karena orang beriman yakin itu hanyalah ujian, itu hanyalah cobaan untuk menguji keimanan, keistiqamahan, ketaatan dan keridhaan mereka, dan mereka sabar. Sabar mereka menerima dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Disiko dikecilkan ibtigha'a wajhi rabbihim. Nanti dikatakan wajazahum bima sabaru jannatau wa harira. Nanti akan dibalasi mereka dengan surga lantaran kesabaran mereka. Jadi yang ke-6 adalah orang-orang yang berusaha untuk sabar. 6. Yang ke-7 wa aqamus shalah, mendirikan salat, bukan mengerjakan tapi mendirikan salat. Di ikolah hacok dijalihkan oleh guru-guru kita, lah lama oleh kita pelajari tentang salat, jadi tidak kita terangkan. Aqamus shalah yang ke-7. Yang ke-8 pun sama, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka menginfakkan, menafkahkan sebagian apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, baik sir, sembunyi-sembunyi, diam-diam, ataupun alaniyah, secara terang-terangan dengan ikhlas. 8. Kau pun rasulnya tidak perlu kita terangkan aja leh. Yang ke-9, kau nggak sari kirinya, yadrauna bil hasanatis sayyi'ah.
yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka yadra' menolak kejahatan bil hasanah dengan kebaikan. Mereka apapun kejahatan yang mereka terima, mereka tolak kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, kok dia mau mengecek sebaru-baru bisa mau pribadi ya. Ipungkang orang cik bau di balai jo godok. Dia mau mengecek baru lah. Di ibu kalau basanaan. Ibu walaupun tak balai godok, paling tak baik godok Allah kan. Kami laki-laki belum baik godok lah. Menolak minimal tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu minimal. Idfa' billati hiya hasan. Tolaklah kejelekan keburukan itu dengan yang baik. Paling tidak jangan dibalih na buruk ya buruk. Paling tidak kita buang kata-kata ijalai ka podo, jali ka kalah podo yang ndak muat na. Buang kata-kata itu. Kalau yoyo ka mendapat ganjaran dan diistimewakan masuk jannatu adnin. Buang kata-kata itu. Di mana dibuang? Ndak ditulisan, dibuang di kerajo saudari. Ijalai ka kalah podo yang maren. Beko lo kita baca salah tu betul. Baru so beko kita tahu so nanjale kini ko. Nanjale kini ko. Juru. Konang nanaco. Jadi menolak kejahatan, keburukan, kejelekan dengan kebaikan. Ndak bisa minimal jangan dibalih. Tidak membalih itulah menang. Membalih dengan yang sama, apa agak di kau sama tu. Itu sama tu. Paling-paling cek kau tu saya. Itu pedoman. Tapi cek di no 10 ada wak. Aku biasanya antara laki-laki tak bersih. Cik di no, diorang di no, sabaleh. Itulah bayar tu. Nengka 10 ya. Menolak keburukan dengan yadra'un. Mereka menolak dengan kebaikan. Apa yang mereka tolak? Keburukan. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itu lahum khusus untuk mereka. Lahum itu khusus. Mereka itu siapa mereka yang nendeteh? Memenuhi janji Allah, tidak melanggar janji yang telah dikuatkan dengan sumpah 2. Orang-orang yang menghubungkan yang putus 3. Orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka 4. Orang-orang yang takut kepada hari hisab yang jelek 5. Orang-orang yang sabar 6. Orang-orang mendirikan salat 7. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ikhlas, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Berapa tu? 8. Beralih menolak 9 orang ko, 9 kelompok ko. Untuk mereka namanya uqbaddar. Uqbaddar diterjemahkan siko kesudahan yang baik. Uqbaddar adalah uqbah itu akibat. Akibat itu kesudahan. Kita ko punya kesudahan. Saja yang kita kerjakan ada akibat. Akibat ko di belakang. Di belakang ko sesudah. Miang kerana. Miang ya. Dalam mulut apa sajalah. Apa saja yang kita lakukan, baik atau buruk, ada akibat. Akibat di belakang sesudah. Ada akibat sesudahnya. Ada akibat sesudah. Akibat kalau jadi bahasa awak, itu akibatnya. Agar kemudian nanti akan merasukan akibatnya.
Akibat yang dilakukannya, yang dikerjakannya, ada akibatnya, ada maronya, ada yang diterimanya. Akibat kedua, ada akibat baik, ada akibat buruk. Di situ dikatakan uqbad dar. Mereka akan mendapatkan akibat daripada perbuatan mereka, itu akan ditempatkan di tempat yang terbaik, di dar. Jannatu adanin. Baru kita masuk. Mereka 9 kelompok, 9 golongan akan mendapat uqbad dar. Akibat yang baik, akibat yang terpuji, kesudahan yang bagus. Itu dar akhirat. Di negeri akhirat nanti mereka akan mendapatkan balasan berupa jannatu adnin. Jannatu. Tadilah kita awali anan adnin tinggal menetap, berdiam selama-lamanya di situ, tidak beranjak dari situ. Namanya adnin. Di tempat kita tinggal, tempat berdiam, menetap di situ namanya adnin. Dikatakan surga itu dengan jannatu adnin karena siapa yang Allah masukkan ke situ lantaran rahmat Allah, disitulah tempat tinggal, tempat menetap, tempat berdiam selama-lamanya. Siapa disiko? Itu 9 tadi. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Jannatu adnin tadi, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Itu mereka yang disebut tadi itu. Wa man salaha, bukan hanya mereka, tapi lantaran Allah itu memberikan balasan yang luar biasa tidak terkira atas rahmat Allah, bukan hanya mereka tapi siapa saja yang salaha yang beramal saleh, yang berbuat amal saleh, bapak-bapak mereka, abaihim, bapak-bapak mereka, dan azwajihim, pasangan hidup mereka, dan zuriyatihim, anak cucu mereka. Dalam hadis-hadis disebutkan pun dalam surat At-Tur juga ketemu kalau tidak salah, dan dalam surat Ghafir juga ketemu. Intinya sama. Salah satu rahmat Allah, kasih sayang Allah adalah orang-orang yang masuk ke Jannatul Adnin, mereka akan dipertemukan dengan keluarga mereka. Kalau si A ko penghuni Jannatul Adnin, si A, taruhlah ko si A, sebab memang judulnya Abi sentak. Kemudian bapaknya, pasangan hidupnya, anak cucunya tidak di situ, cuma berada di bawah. Bis surga yang di bawah, masuk surga lagi, tapi di bawah. Karena imannya, amalnya tidak setinggi si A. Maka lantaran rahmat Allah, bapaknya yang saleh, cuman tingkat kesalehan bapaknya tidak setinggi anaknya. Pasangan hidupnya yang salehah atau saleh, cuman tidak setinggi si A. Anak cucunya yang saleh, cuman tidak sesaleh kakek neneknya. Tapi lantaran rahmat Allah, mereka ditatiang, tahu ditatiang? Diangkat, ditinggikan posisinya, dipersuakan dengan
orang yang ditempatkan di Jannatu Adnin. Tahu tak? Jadi anak yang saleh bisa mengangkat derajat posisi kedudukan bapaknya atau orang tuanya, pasangannya, dan anak cucunya, lalu mereka disetempatkan di Jannatu Adnin. Itu rahmat Allah. Bapak juga, bapak mengangkat derajat anak. Kalau anak mengangkat derajat bapak, itu rahmat Allah khusus. Itu doa malaikat dikabulkan Allah. Doa malaikat tadi dah kita lihat di sore Ghafir, sore ke-40 ayat ke-7 dan tapiknya ayat ke-8. Bunyinya begitu. Wa adkhilhum jannati adni allati wa'adtahum. Ya Allah, kedua malaikat pemikul arash disebut dengan malaikat istimewa. Malaikat pemikul arash adalah malaikat yang sangat istimewa, dan malaikat yang ada di sekitar arash itu. Di samping mereka bertasbih memuji Allah, mereka juga berdoa. Doa mereka antara lain, ya Allah, masukkan hamba-hambamu yang beriman yang beramal saleh ke dalam Jannatu Adnin, dan juga masukkan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak-anak cucu mereka yang saleh ke dalam Jannatu Adnin. Itu doa malaikat. Lalu dipertemukanlah, dipersuakan, disetempatkan oleh Allah dengan keluarganya balik. Alangkah bahagianya orang itu. Alangkah bahagianya seseorang yang punya anak yang saleh, atau bapak yang saleh, atau pasangan yang saleh. Walaupun kita tidak sesalehnya, kita bisa pertemukan. Salah satu kebahagiaan seseorang adalah ini bertemu dengan keluarganya. Itu kan kebahagiaan. Andaikan kita terpisah dari keluarga kita di dunia, kita pasti cari mencari. Ada keluar di media, sudah 30 tahun lebih tidak ketemu dengan orang tua. Lalu mencari. Ada yang dibawa ke Belanda, ada yang dibawa ke Perancis, kecil-kecil. Dia ingin ketemu dengan ayahnya, ketemu dengan orang tuanya. Carinya informasi. Coba dia ingin siapa orang tuanya. Itu di dunia ada. Dia kira apa lagi? Orang ingin ketemu, ingin ditempatkan, ingin bersama-sama balik dengan keluarga. Akan dipertemukan oleh Allah di Jannatu Adnin. Itu salah satu istimewanya. Orang yang dimasukkan Allah ke Jannatu Adnin, salah satu keistimewaan adalah bapak-bapak mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka juga dimasukkan ke situ. Dengan catatan mereka tidak di neraka. Ini tidak di neraka, cuman berada di tempat yang berbeda, berada di tempat yang tidak sama. Jadi wa man salaha Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim alhaqna bihim. Dalam ayat lain, kami persuakan, kami pertemukan, kembali kami hubungkan mereka lagi dengan anak-anak cucu mereka, dengan bapak-bapak mereka, lantaran rahmat Allah kepada mereka. Siapa mereka? Konyo salah satunya 9 kan? Menyempurnakan janji Allah, tidak melanggar janji, apa lagi sepakat? Menghubungkan silaturahim sampai 9 ciri. Siapa yang lain dapat dengan 9 ciri ko di Jannatu Adnin. Lalu nanti Allah berikan rahmat khusus, dipertemukan, dipersuakan dengan keluarga mereka. Setelah itu mereka dapat bertemu dengan Allah dan dapat melihat Allah di situ.
Keistimewaan. Wal malaikatu ada yang pia. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat yang istimewa masuk menyumpai mereka melalui pintu-pintu khusus untuk mengucapkan tahniah. Mengucapkan tahniah, ucapan mereka salamun alaikum. Salam untuk kamu. Lantaran kamu dulu telah bersabar di atas dunia, bersabar di atas dunia ketika kamu mengalami hal-hal yang memang dituntut untuk kesabaran, lalu kamu sabar. Salam untukmu, sukses. Itu ucapan selamat malaikat khusus ketika mereka telah berada di situ dan berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka, maka malaikat-malaikat mengucapkan salam, namanya tahniah. Ucapan salam penghormatan. Lalu dikatakan bima sabatum, iko semua lantaran kesabaran kamu di dunia dulu, maka kamu dibalasi seperti ini. Itulah dia ni'ma uqbaddar. Sebaik-baik kesudahan adalah kesudahan orang yang masuk jannatu adnin. Dia berbunyi lonceng. Itu akhiri sejenak mendengarkan azan. Nanti kalau ada yang ragu kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Diakhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin.